Deva untuk memimpin pada pagi hari ini. Baik, Bu. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah kita berdoa. Doa pimpin secara universal dan yang lain mohon menyesuaikan. Doa dimulai. Doa dulu. Oke, terima kasih Deva. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai materi sistem pembayaran pada pagi hari ini, Ibu akan presentasi ya. Emilianus Deva, Hadir. Heribertus, Hadir, Bu. Ignatius Dimas, Hadir, Bu. Gregorius Galih, Hadir, Bu. Angelina Cinta, Hadir, Bu. Nathaniel Levina, saya Bu. Felicita Celia, Hadir, Bu. Lucia Solida, Hadir, Bu. Loran, Hadir, Bu. Teresia Octaviana. Hadir, Bu. Oke. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, Ibu akan meminta kalian untuk membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Saya minta untuk Celia membacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini dengan mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan sistem pembayaran, yang kedua mendeskripsikan prinsip-prinsip sistem pembayaran, yang ketiga menganalisis komponen-komponen sistem pembayaran, dan yang terakhir mengidentifikasi peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Oke. Terima kasih kalian sudah membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah kalian tahu sistem pembayaran itu apa? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Ibu akan mulai pada materi ya. Sebelum kita memulai materi, Ibu akan membaginya pada beberapa sub. Yang pertama itu pengertian sistem pembayaran, yang kedua prinsip-prinsip sistem pembayaran, yang ketiga itu komponen-komponen sistem pembayaran, dan yang keempat itu peran Bank Indonesia pada sistem pembayaran. Yang pertama itu adalah pengertian sistem pembayaran. Sistem pembayaran itu berkaitan dengan pemindahan jumlah uang yang sebesar-besarnya ke pihak satu ke pihak lainnya. Contohnya seperti kalian belanja online. Belanja online kan kalian beli barang dan uang itu akan diberikan kepada customer. Oke, yang berikutnya itu adalah prinsip-prinsip sistem pembayaran. Saya minta Lucia untuk membacakan prinsip-prinsip pembayaran. Yang pertama ada aman. Segala bentuk resiko seperti resiko likuiditas, resiko kredit harus dapat dikontrol dan terkelola dengan baik oleh pihak penyelenggara sistem pembayaran. Yang kedua, efisiensi, menekankan bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas, sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi. Yang ketiga, ada kesetaraan akses. Bank Indonesia tidak menginginkan adanya praktik monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen. Yang keempat, ada kewajiban penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen. Oke, baik. Untuk Lucia. Jadi ini adalah prinsip-prinsip pada sistem pembayaran, yaitu yang pertama itu aman. Yang diartikan dalam aman di sini adalah penyelenggara sistem pembayaran ini itu tidak mau terjadinya adanya resiko. Resikonya itu resiko seperti likuiditas dan resiko kredit. Yang kedua itu efisien. Efisien di sini dikatakan bahwa penyelenggara sistem pembayaran harus dapat digunakan itu secara luas. Yang berikutnya itu kesetaraan akses. Kesetaraan akses itu berarti di sini tidak ada adanya pembedaan akses di sini. Semisal di kota itu aksesnya lebih luas daripada di pedesaan, begitu. Yang berikutnya itu kewajiban penyelenggara sistem pembayaran ini adanya aspek-aspek perlindungan konsumen. Yang ketiga, komponen sistem pembayaran. Sistem pembayaran di sini itu ada 5, yaitu regulator. Regulator itu berwenang untuk mengatur aturan main atau ketentuan yang mengikat seluruh komponen inti dalam sistem pembayaran. Yang kedua itu penyelenggara. Penyelenggara di sini diartikan
dapat memastikan penyelesaian akhir dalam semua transaksi. Yang berikutnya itu infrastruktur. Itu adalah sarana fisik yang mendukung operasional sistem pembayaran. Yang berikutnya itu instrumen. Instrumen itu alat pembayaran baik secara tunai maupun non tunai yang disepakati oleh para pengguna transaksi. Yang berikutnya itu pengguna. Pengguna itu konsumen yang memanfaatkan sistem pembayaran. Apakah sampai sini jelas? Jelas, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke. Yang berikutnya itu peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran itu ada 6. Kewenangan untuk memberikan izin dan mempersetujui penyediaan jasa. Contohnya seperti izin kayak memberikan kredit apa gitu. Terus sebagai pengawas. Yang berikutnya itu menentukan standar tertentu pada alat pembayaran yang digunakan di Indonesia. Yang berikutnya mengatur dan mengawasi lembaga yang menyelenggarakan sistem pembayaran seperti BPR dan bank-bank lainnya. Terus kebijakan pengambilan resiko dan efisien tata kelola dan lain-lain. Kewenangan dalam menjalankan sistem Bank Indonesia dan kewenangan sebagai penyelenggara sistem clearing antar bank untuk jenis-jenis alat pembayaran yang ada. Apakah sampai sini? Adakah yang ingin bertanya? Belum. Oke. Jadi sebelum Ibu mengakhiri pada pertemuan pagi hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan apakah sistem pembayaran pada pagi hari ini? Apa Heri? Nanti sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan media pemindahan nilai uang yang sangat beragam, mulai dari penggunaan pembayaran yang sederhana sampai yang kompleks, dengan melibatkan lembaga seperti itu. Oke, contoh dari pengertian sistem pembayaran itu apa sih, Her? Pembayaran ini bisa uang, Bu. Uang yang seperti gimana? Uang cash. Terus? Kalau yang sekarang ini yang sedang booming-boomingnya, yang sering digunakan sama anak remaja. OVO, Bu, OVO. Shopee, Dana, Shopee Pay. Tepai. Kan lain-lain, link aja. Oke. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu menyebutkan perasaan pada pagi hari ini bagaimana belajar sistem pembayaran. Saya, Bu, Baik, Loran. menyenangkan. Tere, Semangat bisa masuk. mengerti apa Tere? Mengerti sistem pembayaran. Baik. Cinta, seru. Deva, Menyenangkan. Galih, Menyenangkan karena kita tahu apa itu sistem pembayaran tidak hanya uang. oke. Kakak, Seru, Bu. Jadi saya sekarang tahu kalau saya bayar pakai OVO tuh ternyata itu sistem pembayaran, Bu. oke. Sebelum kita mengakhiri pada pertemuan pada pagi hari ini, saya minta untuk Heri untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa. Doakan saya berpikir secara konstruktif yang lain menyelesaikan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberkati kami pada pelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kami pelajari ini dapat mendapatkan ilmu yang baik untuk masa depan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Heri. Mau ngomong aja? Kok gimana? Soalnya, Bu.